لنا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في مجمع الكريم بمولد الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ملينا وإياكم بنور محبته. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini di tempat yang mulia, acara peringatan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga daripada berkumpulnya kita pada malam hari ini diijabah dari segala niat dan maksud kita dunia dan akhirat. Dan juga tak lupa kita ucapkan syukur terima kasih daripada wakil Kelurahan Dangder, yaitu daripada Ibu Rani yang telah sempat mewakili daripada Pak Lurah. Semoga Allah berkahi daripada hidupnya dunia dan akhirat, berkah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga daripada ketua penyelenggara Bapak Ketua RW 20, yaitu Bapak Wawan, Bapak Cahya RW 17 atau Bapak Dudu RW 17, Bapak Dudu, Bapak Eman RW 03. Semoga yang menyatukan daripada syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendukung daripada nilai-nilai mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terangkat daripada amal ibadahnya, mendapatkan redha dari Allah, menjadikan terangkat daripada musibah dunia, terangkat daripada berbagai macam penyakit bagi kampung-kampung kita, bagi wilayah-wilayah kita, bagi masyarakat-masyarakat kita. Semoga Allah meridai kita sekalian, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Khususnya untuk daripada kampung Cicadas, semoga Allah tambahkan orang-orang yang mencintai salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya Rabbal Alamin. Ada pengarang daripada kitab Maulid Sayyidil Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, pengarang daripada kitab Maulid Simtud Durar, bahwasanya beliau berkata di dalam kitabnya, Mashi kama majma'il maulidi yujallil gurur, tidaklah terangkat suatu musibah penawar daripada bala berbagai macam bentuk penyakit itu terangkat terkecuali dalam pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidaklah ada sedikit pun kerugian orang-orang yang menghidupkan daripada apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Hadhihi syarifah, karena Nabi Muhammad itu zatnya adalah suci. Zatnya itu adalah suci. Tak kala beliau detik-detik hendak melahirkan ibundanya yang tercinta Sayyidah Aminah, yang ditemani oleh beberapa wanita, di antaranya Sayyidah Fatimah, di antaranya adalah daripada Ummu Aiman dan juga Sayyidah Syafa'ah. Ketika itu Sayyidah Aminah menceritakan, aku tidak merasakan sebagaimana seseorang ibu hamil itu mengandung, terkecuali kandunganku ini dalam keadaan ringan. Yang kedua, dan aku menyaksikan bahwasanya keluar cahaya daripada perutku sampai ke busyra, memancar ke langit. Ya, gedung Busyra itu gedung Syam. Ya,
Kalau sekarang negaranya Syria, itu memancar ke langit, dan tidaklah itu cahaya tersebut terkecuali kulihat begitu tinggi menjulang sampai ke gedung Syam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Wanita-wanita yang menyaksikan kelahirannya Nabi Muhammad mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu Sayyidah Fatimah yang menemani Sayyidah Aminah yang hendak melahirkan. Ketika Fatimah itu menemani ibundanya Rasulullah hendak melahirkan, tidak kulihat ketika aku menemani ibunda Rasulullah melahirkan kecuali semuanya cahaya terang di dalam ruangan tersebut. Dan wanita-wanita yang menemani ibunda Rasulullah saat melahirkan, melainkan Allah memberikan keberkahan. Di antaranya adalah Allah mengkaruniakan Fatimah seorang anak yang saleh yang bernama Uthman bin Abil As, yang mana hubbi Rasulullah, yang sangat dicintai oleh Rasulullah dan menjadikan suatu kebanggaan Rasulullah, keberkahan para ibu yang menemani seorang ibu yang melahirkan daripada ibunda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Begitu juga Ummu Aiman, Thuwaibah, yang pernah juga menyusui Rasul sallallahu alaihi wasallam, menemani ibunda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu melahirkan, sehingga Allah berikan keberkahan, yaitu dimerdekakan menjadi seorang budak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan keberkahan menemani ibunda Rasulullah lahir, menyaksikan kelahiran Rasulullah pada saat itu, maka dikaruniakan beliau itu mendapatkan seorang suami yang saleh, yaitu Allah jodohkan yang bernama dengan Zaid bin Harithah. Ya. Dan juga dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak yang saleh, Usamah bin Harithah. Usamah bin Zaid bin Harithah. Wanita-wanita yang ikut menyaksikan dan menemani ibunda Rasulullah ketika melahirkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dimuliakan semua keturunan. Begitu juga Sayyidah Syafa. Sayyidah Syafa ini adalah ibundanya daripada Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf, yang mana ibundanya Sayyidah Syafa ikut juga menyaksikan dan menemani dan membantu proses persalinan yang pada saat itu disaksikan oleh beberapa wanita yang ketika itu tidak pernah kulihat bayi yang pada saat itu lahir dalam keadaan dikhitan, dalam keadaan telah memakai celak dan tangannya menjunjung ke langit tinggi, terkecuali Sayyidina Muhammad. Itu sudah disaksikan oleh para wanita, Sayyidah Fatimah, Ummu Aiman, Sayyidah Syafa. Terkecuali telunjuk Rasulullah menunjuk ke langit tinggi dalam keadaan telah memakai celak, dalam keadaan sudah dikhitan, itu menandakan mengangkat ke langit dengan jari telunjuknya, menandakan makamnya lebih tinggi daripada seluruh makam-makam yang lain. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata di dalam hadisnya disebutkan bahwasanya ana hazzukum minar rusul wa antum hazzi minal umam. Aku adalah keberuntungan kamu sekalian. Aku adalah keberuntunganmu. Aku adalah bagian yang paling beruntung dari para rasul.
Kenapa? Yang paling tinggi makamnya. Dan engkau adalah bagian aku. Artinya kita dicipta oleh Allah, diberi jatah oleh Allah sebagai umat yang paling beruntung, yaitu umat yang paling tinggi makamnya karena sebab Sayyidina Muhammad. Karena Rasulullah itu zatnya suci, mulia, mau lahir mau batin, bahkan keringatnya pun sendiri wangi, suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita dianggap oleh Rasulullah wa antum hazzi minal umam. Kamu sekalian adalah keberuntungan aku. Kamu sekalian adalah jatah aku, kata Rasulullah. Kita adalah bagian daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah keadaan orang-orang yang diikat oleh Allah punya hubungan dengan Nabi Muhammad, barokah hidupnya. Lihat mereka wanita-wanita yang membantu ibunda Rasulullah menyaksikan kelahiran Rasulullah, tidak dihinakan oleh Allah terkecuali mendapat suami yang saleh, anak yang saleh, keturunan yang saleh. Begitu juga Sayyidah Halimatus Sa'diyah dari Bani Ka'ab, Bani Sa'ad, yang begitu jauh jaraknya beratus-ratus meter pergi ke Mekah, membawa anak satu susuannya, ingin mencari susuan, datang ke Mekah sampai kehabisan susunya, tidak memiliki makanan, dalam keadaan lapar, dalam keadaan kering, dalam keadaan haus, bahkan unta yang dibawanya pun tidak mengeluarkan susu. Namun tak kalah ketika melihat bayi yang yatim ini, maka tersentuh hati Halimatus Sa'diyah. Sudah kemana-mana, nggak ada dapat pekerjaan menyusui, karena zamannya dahulu di kota Mekah itu mencari uang itu para wanita itu dengan menyusui anak. Dalam ahli sejarah menceritakan seperti itu. Nah, ketika Halimatus Sa'diyah mencari pekerjaan, maka tidak ada lagi anak-anak yang bisa memberi upah daripada orang tuanya kecuali anak yatim ini. Para sahabat-sahabat Halimatus Sa'diyah telah mendapatkan bayi-bayi susuan yang mendapatkan upah dari majikannya. Tapi bayi ini tidak mampu, ibunda bayi ini tidak mampu untuk memberi upah orang yang menyusui anaknya. Kenapa? Yatim. Ketika itu mengadulah Halimatus Sa'diyah kepada suaminya, wahai suamiku, jikalau engkau izinkan aku untuk menyusui anak ini, maka aku akan menyusuinya. Bagaimana pendapatmu? Maka ambillah anak tersebut, semoga Allah memberikan keberkahan terhadap kita. Tak kala diambilnya, disentuhnya dengan penuh perasaan, dengan penuh kecintaan, Halimatus Sa'diyah memang sudah memang sudah ada hati, jatuh hati ketika melihat bayi tersebut, jatuh hati Sayyidah Halimah. Ketika disentuhnya itu yang susu yang dimiliki oleh Halimatus Sa'diyah yang kering, tidak keluar air susunya, dia bawa bayi dari kampungan halamannya, menangis karena kurang daripada ada makanan, tidak bisa menetes, tidak bisa menyusui itu anak, tiap malam nangis karena air susu yang dimiliki oleh Halimatus Sa'diyah nggak keluar. Tapi tak kalah bibir sang Nabi yang mulia ini menempel daripada susu Halimatus Sa'diyah mengalir dengan deras. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka mulailah dibawa ke kampung halamannya. Ya. Di Mekah itu terkenal hingga sekarang banyak bebatuannya. Tak kala menggendong bayi yang mulia ini melewati berbagai macam bebatuan kanan kiri, maka Halimatus Sa'diyah mendengar ucapan batu-batu yang dilewatinya itu kanan kiri, mengucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad.
Maka beruntung orang-orang yang banyak mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang yang hidupnya ingin bahagia dunia dan akhirat, bahkan ketika dia berjumpa dengan Allah, Allah redha dengan orang tersebut, falyukthir alayya minas salah, maka hendaknya dia memperbanyak salawat kepada aku. Orang yang ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah tersebut senang kepada engkau, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyukthir minas salati alayya, hendaknya dia memperbanyak salawat kepada aku. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan warga Kampung Cicadas seluruhnya 3 RW sekaligus, baik yang mendengarkan lewat via streaming, semakin bertambah cinta kita kepada Nabi Muhammad, semakin bertambah kita senang untuk melantunkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak ada ruginya orang-orang yang mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin orang sering mendengarkan pembacaan maulid, kisah maulid, membaca maulid, banyak bersalawat kepada Rasulullah, pada saat itu dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya sampai di situ, wa mamhul khataya, terampuni, terhapus daripada kesalahannya, dan juga mukhalafatun minal munafiq wal kafir. Fadilah orang-orang yang berselawat adalah menjadikan perbedaannya antara orang yang mukmin dengan yang kafir dilihat dari diam-diam memperbanyak bacaan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi radhiyallahu anhu arda. Di dalam kitab Ibnu Farhun dikatakan begitu, 10 daripada kemuliaan orang-orang yang membaca salawat kepada Rasulullah diampuni dosanya. Yang kedua, dibedakan wajahnya di yaumul qiyamah dengan orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Dikabulkan segala hajat-hajatnya dunia dan akhirat. Diberikan wajah itu bercahaya. Dan juga yang terakhir diantaranya, yaitu Allah memerintahkan seluruh makhluknya yang ada di langit dan bumi untuk mengistighfarkannya sehingga sampai dia bersih, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang cinta dengan salawat itu dapat doa dari seluruh makhluk yang ada di laut, ya di lautan, yang ada di daratan, yang ada di langit, yang mana kita tidak bisa sebut daripada jumlahnya. Itulah saking mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ana hazzukum minar rusul. Aku adalah jatahnya, bagian daripada para rasul. Ya. Wa antum hazzi minal umam. Kamu sekalian adalah jatahku, bagianku, milikku. Kita dibilang seperti itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau kita mengadakan seperti ini, Rasulullah lupa atau ingat? Ingat. Rasulullah tahu di alam barzakh, tahu di alam suci sana. Rasulullah adalah orang yang paling berkasih sayang terhadap umatnya. Ada suatu cerita kisah ketika Rasulullah membagi-bagikan hadiah, membagi-bagikan sedekah di Madinatul Munawwarah. Ada seorang yang paling miskin, susah. Ketika Rasulullah membagi-bagikan sedekahnya, dia tetap tidak mendatangi Rasulullah. Anaknya sudah nggak sabar. Wahai ayah, ayo kita datangi Rasulullah. Rasulullah sedang bagi-bagian sedekah, bagi-bagikan hadiah. Mari kita ke sana ayah, ambil hak kita. Janganlah terburu-buru wahai anakku. Sesungguhnya Rasulullah tidak akan melupakan kita. Orang yang paling miskin di Madinah. Sesungguhnya Rasulullah tidak melupakan kita. Maka tak kala pembagian sudah selesai, baru dia datang kepada Rasulullah. Ketika mendatangi rumah Rasulullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah. Keluar Rasulullah.
Ya Aba Makramah, kemana saja kamu? Seandainya engkau tidak datang kepada aku, niscaya aku akan bawakan ini, sedekah ini ke rumahmu. Itulah akhlak Rasulullah. Padahal di Madinah itu banyak orang-orang fuqara, orang-orang masakin, tapi Rasulullah tidak pernah melupakan nama-nama mereka. Bahkan walaupun mereka tidak datang kepada Rasulullah, Rasulullah yang akan mendatangi mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitu juga ketika Rasulullah hendak ke pasar, membawa uang itu 8 dirham. Ketemu seorang budak menangis. Kenapa menangis? Ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau menangis? Aku disuruh Tuhanku untuk ke pasar, untuk membelanjakan segala keperluan dengan perintah Tuanku. Namun namun uang tersebut hilang entah kemana. Ketika aku ingin hendak membelanjakannya, Rasulullah bawa uang 8 dirham. Rasulullah adalah orang yang sifatnya kasih, tidak tega kalau melihat seorang yang kesulitan, bawaannya mau bantu aja. Itulah Sayyidina Muhammad. Maka diberikan oleh Rasulullah berapa yang hilang? 4 dirham, dikasih 4 dirham. Begitu juga datang pengemis, bersedekahlah kepada aku, aku belum makan wahai Rasulullah. Dikasih lagi. Padahal Rasulullah tujuannya untuk membeli gamis ke pasar itu, untuk membeli baju gamis. Dari 8 dirham dibagi seorang budak yang hartanya hilang 4 dirham, tinggal 4 dirham. Dibagi lagi seorang pengemis 2 dirham, tinggal berapa itu? Tinggal 2 dirham. Masih kebagian 2 dirham mendapat pakaian gamis Rasulullah beli. Setelah Rasulullah mendapatkan pakaian gamis dibeli, udah nggak punya uang lagi. Dia pulang ketemu budak itu lagi. Ketemu itu budak lagi dalam keadaan menangis. Kenapa engkau menangis? Kata itu budak, aku khawatir, aku takut dicela. Kalau bahasa kita itu diomelin, dihukum sama Tuhannya. Kalau begitu, aku yang mengantarkan engkau pulang. Telat lamaan, ya. Duitnya hilang, diganti sama Rasulullah, hilang lagi, nangis. Rasulullah udah nggak punya lagi. Maka diantarkanlah Rasulullah yang mengantarkan ke rumahnya. Di mana rumahmu? Di ujung Madinah. Lumayan jauh. Rasulullah berjalan menemani budak itu untuk kembali kepada tuannya di ujung jalan Madinah. Singkat cerita, ketika sampai di rumahnya, maka diketok oleh Rasulullah pintunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak dijawab oleh tuannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak dijawab. Sampai 3 kali. Pas ketiga kalinya baru dijawab oleh tuannya. Selamat datang wahai orang yang mulia, selamat datang wahai orang yang memiliki pangkat, selamat datang orang yang macam-macam pujiannya untuk Rasulullah. Kenapa? Karena sahibul rumah ini, sahibul bait ini, tuannya ini mengerti kalau Rasulullah yang datang ke rumahnya maka akan menjadi rahmat, menjadi barokah. Ketika orang mengucapkan salam, maka tidak tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Rasulullah yang mengucapkan salam, berarti mendoakan sahibul baitnya. Dijawab pelan-pelan, Waalaikumsalam. Sampai 3 kali. Kenapa ya? Karena selalu tidak puas orang itu di zaman Rasulullah. Kalau Rasulullah mengucapkan salam itu tidak puas, ya. Tidak pernah puas melihat wajah Rasulullah, tidak pernah puas dengan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling pandai. Kenapa engkau tidak menjawab salamku? Karena aku tahu ketika engkau mengucapkan salam kepada kami, pasti Allah menjawab, mencurahkan rahmat dan barokah kepada kami. Lantas kami menjawab dengan berbisik-bisik.
Beda kalau sama kita, ya kita bertamu nggak ada adab. Udah dari 3 kali tetap diketok juga ya. Ya, assalamualaikum. Sunnahnya 3 kali, assalamualaikum. Terus berkali-kali. Ya. Tapi kalau Rasulullah cukup 3 kali. Kalau misalkan dia nggak keluar, maka Rasulullah akan kembali. Setelah itu ditanya, kenapa engkau tidak menjawab salamku? Aku jawab, wahai Rasulullah, salam yang kau ucapkan, namun pelan-pelan. Aku ingin kau mengucapkan salam sampai 3 kali. Karena aku senang apabila engkau mengucapkan salam, maka Allah menjawab daripada keberkahan dan keselamatan untuk kami. Ini katanya, apakah betul ini budak? Iya betul wahai Rasulullah. Kenapa dengan dia ya Rasulullah? Dia kehilangan uangnya ke pasar ketika hendak membelikan keperluan yang kau perintahkan. Begini begitu ya, kejadiannya diceritain. Apa kata majikan saking girangnya Rasulullah yang datang? Maka dibebaskan itu budak dengan sebab akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Sehingga budak itu dibebaskan dan bergembira. Itulah akhlak daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga perkumpulan kita pada malam hari ini Tabligh Akbar Kampung Cicadas bertambah keimanannya, bertambah barokahnya, bertambah rezekinya, diangkat segala niat dan hajat-hajatnya. Ya, jikalau mereka memperbanyak salawat kepada Rasulullah sudah tidak diragukan lagi adanya. Perbanyaklah salawat baik ketika hendak tidur, ketika berjalan, ketika apapun. Perbanyak salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah pamungkasnya dunia akhirat. Karena sebab terbukanya, diterimanya dan diridainya amal kita, doa kita menjadi mustajab, maka terus sambung hati dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita doa bersama pada malam hari ini. Kita doa bersama agar supaya pemerintahan kita, negara kita, wilayah kita dijaga oleh Allah dari berbagai macam kezaliman, dari berbagai macam fitnah, dari berbagai macam penyakit, dari berbagai macam adu domba, dari berbagai macam kerusuhan, ya. Dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kehidupan kita yang sementara ini, agar supaya kita mendapatkan daripada perhatian dan ridha dari Allah, sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Shalli ya rabbi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.